Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. Christopher Columbus mendarat di Puerto Rico pada tanggal 19 November tahun 1493 setelah dilihat sehari sebelumnya. Christopher Columbus mendarat di salah satu pulau, kemudian dinamai Pulau San Juan Bautista, kini disebut Puerto Rico. Christopher Columbus yang lahir tanggal 30 Oktober tahun 1451 meninggal tanggal 20 Mei tahun 1506 pada umur 54 tahun adalah seorang penjelajah dan pedagang asal Genoa, Italia. Ia menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada tanggal 12 Oktober tahun 1492. Perjalanan tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Setelah ratu tersebut berhasil menaklukkan Andalusia, ia percaya bahwa bumi berbentuk bola kecil, dan beranggap sebuah kapal dapat sampai ke timur jauh melalui jalur barat. Sebelum kedatangan Columbus, Puerto Rico didiami oleh suku Taino di awal abad ke-7 Masehi. Suku para penjelajah laut ini berkerabat dekat dengan suku Arawak di Amerika Selatan. Ketika Christopher Columbus tiba di sana tahun 1493, diperkirakan ada sekitar 50.000 orang suku Taino. Columbus kemudian memberinya nama Pulau San Juan Bautista sebagai bentuk penghormatan kepada John the Baptist. Permukiman Spanyol pertama dibangun di Chaparra pada tanggal 8 Agustus tahun 1508. Menyusul beberapa tahun kemudian Spanyol mencaplok keseluruhan pulau. Perkembangan kota turut diwarnai dengan kedatangan para budak Afrika dan diikuti dengan semakin ramainya para pedagang. Hingga ke pertengahan abad ke-17 Spanyol berhasil mempertahankan Puerto Rico dari upaya pencaplokan oleh Belanda, Inggris dan Perancis. 2. Masjid Agung Al-Azhar mulai dibangun di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masjid Agung Al-Azhar adalah masjid yang terletak di Kompleks Sekolah Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masjid ini mulai dibangun pada 1953 atas prakarsa sejumlah tokoh partai Masyumi dan selesai dibangun pada 1958. Nama Al-Azhar disematkan oleh Imam Besar Al-Azhar Mahmud Shaltut saat berkunjung pada 1960. Penamaan ini merujuk pada pencapaian Imam Besar Masjid, Abdul Malik Karim Amrullah, atau dikenal sebagai Hamka, seorang ulama dan aktivis Islam yang dianugerahi gelar Doktor Kehormatan oleh Universitas Al-Azhar, Mesir. Masjid Agung Al-Azhar pernah menyandang status sebagai masjid terbesar di Jakarta sebelum pembangunan Masjid Istiqlal selesai pada 1978. Dalam perkembangannya, masjid ini menjelma menjadi kompleks lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya Universitas Al-Azhar Indonesia. 3. Pesawat tempur siluman F-22 Raptor buatan Amerika Serikat diterbangkan pertama kali. Pesawat siluman atau disebut pesawat sangat senyap adalah pesawat yang dirancang untuk menyerap dan membelokkan radar menggunakan teknologi siluman, membuatnya lebih sulit untuk dideteksi. Pada umumnya tujuannya adalah melancarkan serangan selagi dia masih berada di luar pendeteksian musuh. F-117 Nighthawk adalah salah satu jenis pesawat siluman yang digunakan Angkatan Udara Amerika Serikat dalam Perang Teluk. Pesawat siluman memiliki kemampuan untuk menghindari pendeteksian, baik deteksi secara visual, audio, sensor panas maupun gelombang radio atau radar. Secara visual, pesawat lebih sulit untuk terlihat bila mempunyai warna yang sama dengan warna latar belakangnya atau kamuflase.
Secara audio, tentunya berusaha untuk membuat pesawat semakin tenang. Secara sensor panas pesawat biasanya dideteksi dari panas yang timbul dari badannya atau dari temperatur udara di sekelilingnya. Pesawat siluman pertama kali dirancang dan dibuat oleh dua orang insinyur Nazi pada masa Perang Dunia II atas perintah Adolf Hitler. Pesawat ini menggunakan dua mesin turbojet dengan bodi terbuat dari kayu lapis. Namun berdasarkan dokumen yang ditemukan, pesawat ini masih dalam tingkat prototipe dan belum sempat diproduksi secara massal oleh Nazi. Pesawat ini ditemukan oleh prajurit sekutu di sebuah hanggar pesawat yang ditinggalkan pasukan Nazi sesaat setelah Nazi menyerah kepada sekutu. Pesawat ini kemudian dibawa ke Amerika Serikat. Selanjutnya, pada masa Perang Dingin pesawat siluman dicoba dikembangkan oleh seorang ilmuwan Uni Soviet. Pada tahun 1966 oleh Dr. Pyotr Ufimtsev melalui sebuah kertas kerja yang berjudul Method of Edge Wave in the Physical Theory Diffraction, metode gelombang teori fisik difraksi, yang merupakan kertas kerja yang cukup panjang, namun tidak bertele-tele yang diterbitkan oleh salah satu media di Moskow pada tahun 1966. Namun kertas kerja ini tidak memperoleh sambutan yang hangat oleh para ahli di sana, karena banyak isinya yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Padahal Ufimtsev adalah ahli yang berpengalaman dalam Institut Rekayasa Radio Moskow. Pada tahun 1979, Uni Soviet mengembangkan satu pesawat intai dan dari uji coba ternyata berhasil mengecoh radar anti pesawat terbang Amerika Serikat di padang pasir Nevada. Pada tahun 1976, salinan tersebut akhirnya bocor dan jatuh ke tangan Amerika Serikat, lantas diterjemahkan oleh Divisi Teknologi Angkatan Udara Amerika. Secara rutin, para ahli di Angkatan Udara menjabarkan, menganalisis dan mengembangkan teknologi stealth tersebut. Di antaranya berupa pesawat mata-mata SR-71 Blackbird, F-117 dan B-2. Basuki Cahayapurnama dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Basuki Cahayapurnama atau sering dipanggil Ahok, resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Presiden Jokowi mengambil sumpah dan janji Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara Jakarta, Rabu tanggal 19 November tahun 2014. Kepada wartawan, Ahok mengaku senang bisa dilantik langsung oleh Presiden Jokowi. Ahok memastikan tugas utamanya yang menjadi prioritas sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah reformasi birokrasi. Pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelumnya mendapat penolakan keras dari beberapa fraksi di DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi memastikan proses pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI sudah sesuai dengan konstitusi. Meski sudah dilantik menjadi Gubernur DKI, Ahok menegaskan sikapnya terhadap Front Pembela Islam tidak berubah. Surat yang berisi permintaan pembubaran FPI telah dikirimkannya kepada Kemendagri dan Kapolri. Sebelumnya terkait keberadaan FPI, Kepala Badan Intelijen Negara Marsiano Norman meminta kepada FPI agar bisa menahan diri dan bisa ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Jakarta. Ahok dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo dengan sisa masa jabatan tahun 2012 sampai tahun 2017.
Pemberhentian Ahok sebagai wakil gubernur dan pelantikannya sebagai gubernur DKI Jakarta itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 130/2014 tentang pemberhentian wakil gubernur DKI Jakarta dan pengesahan pengangkatan Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012 sampai tahun 2017, yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Ibu Negara Iriana Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, Ibu Mufidah Yusuf Kala, mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri, Wakil Ketua MPR Usman Sabta, Menko Polhukam Teji Edi Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Mendagri Cahyokumolo, Mensesnek Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Andi Wijajanto. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.